Puji nama Tuhan. Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Dimanapun kita berada saat ini, di minggu ini, kita akan beribadah kepada Tuhan kembali bersama dengan kami di channel YouTube GBI Alpha Omega. Kita akan mengadakan ibadah. Mari dimanapun Bapak Ibu Saudara yang menonton, yang menyaksikan ibadah live streaming ini, saya mengajak kita semua mempersiapkan kehidupan kita, hati kita, pikiran kita, tubuh kita, agar kita dapat menyembah Tuhan, memuji namanya, mempersembahkan hidup ini sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan berkenan di hadapan Allah. Mari Bapak Ibu Saudara, saya mengajak kita untuk kita datang tersungkur, merendahkan diri di hadapan Tuhan. Di tengah-tengah kehidupan kita yang kita alami, yang kita rasakan, biarlah kita mengalami Tuhan, bertemu dan berjumpa bersama dengan Tuhan. Lewat ibadah ini kita bisa dikuatkan, kita bisa dimampukan oleh Tuhan di tengah-tengah kita menjalani kehidupan kita di hari-hari ini. Mari Bapak Ibu Saudara, saya mengajak kita merenungkan kebaikan Tuhan. Betapa baiknya Tuhan, betapa Dia sangat mengasihi umatnya manusia, betapa Dia mengasihi orang-orang yang berseru kepadanya, betapa Ia mengasihi orang-orang yang selalu berharap kepadanya. Mari kita mau datang dengan kerendahan hati kita, merendahkan diri di hadapan Tuhan. Kami bersyukur Tuhan atas anugerah-Mu yang begitu besar yang bisa kami rasakan Tuhan. Di tengah-tengah kehidupan kami banyak yang terjadi, banyak yang kami alami Tuhan. Namun satu hal yang pasti bahwa Engkau Tuhan tidak pernah berubah. Dulu, sekarang, dan sampai selamanya Engkau akan selalu mengasihi kami. Engkau akan selalu mengasihi orang-orang yang tetap terus berharap kepadamu Bapa. Inilah hidup kami Tuhan. Dengan penuh kerendahan hati kami mau merendahkan diri di hadapan-Mu Tuhan. Membawa hidup kami, membawa hati kami, membawa pikiran kami, membawa tubuh kami Tuhan, sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan berkenan di hadapan-Mu ya Allah. Terima kasih Tuhan. Terima kasih buat segala yang Kau berikan bagi kami. Kesejahteraan, kedamaian, sukacita, bahkan kenikmatan yang Kau berikan bagi kami untuk menikmati setiap berkat-berkat-Mu yang Engkau sediakan bagi kehidupan kami Tuhan. Oh Tuhan, terima kasih. Inilah kami dengan seluruh kehidupan dan keberadaan kami Tuhan. Kami mau beribadah kepada-Mu, dan biar Engkau menuntun ibadah kami Tuhan dari awal sampai selesai, dan biar kami bisa merasakan hadirat-Mu, bisa merasakan kehadiran Tuhan di dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami menyerahkan ibadah kami hanya ke dalam tangan-Mu Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudara, mari kita mau mengangkat pujian kepada Tuhan. Kita mau membawa hidup kita, kehidupan kita. Oh Tuhan, terima kasih. Ku bawa kepadamu, oh Tuhan, persembahanku ini. Ku ingin Kau
yang terbaik, yang harum dan sejati di hadapan tatamu. Yesusku, terimalah korban syukurku ini yang mengalir di hatiku sebagai penyembahanku. Ya Tuhan, terimalah korban syukurku, terimalah pujian, terimalah persembahan kami Tuhan. Korban syukurku bawa kepadamu, oh Tuhan, oh. Kaulah Tuhan yang selalu hadir bersama kami. Oh Tuhan, kami bawa hidup kami bawa kepadamu, kami bawa persembahan kami kepadamu Tuhan, sebagai persembahan yang hidup, yang kudus Tuhan, dan yang berkenan kepadamu. Haleluya. Tiada yang lain Tuhan yang kami sembah, yang kami muliakan, yang kami agungkan Tuhan. Hanya Engkau Yesus, hanya Engkau Yesus. Oh, terima kasih Tuhan. Oh, haleluya. Terima kasih.
malam minggu pagi yang ceria ini. Saya percaya kita semua dalam keadaan sehat, dalam keadaan baik, karena penyertaan dan perlindungan Tuhan yang tidak pernah meninggalkan setiap kita yang percaya dan berharap kepada Tuhan. Puji Tuhan, sebelum kita akan memulai ibadah untuk mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa bersama-sama. Terima kasih Bapa, buat hari ini kami ada semua karena anugerah Tuhan. Kasih setia Tuhan yang baru kami terima pada pagi hari ini. Dan kami mau mendengar akan firman-Mu. Beri terus kelaparan dan kehausan akan firman Tuhan dalam hati kami. Dan Tuhan singkapkan rahasia-rahasia firman-Mu bagi setiap kami. Berikan juga kami hikmat pewahyuan untuk mengerti akan apa yang kami baca dan kami dengar. Dan biarlah kami juga menjadi pelaku-pelaku daripada firman Tuhan. Sebab Engkau berkata, berbahagialah mereka yang mendengar dan melakukan firman Tuhan. Terima kasih Bapa, kami buka hati kami dan Tuhan berbicara kepada setiap kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Masih dalam bulan Juni ini kita berbicara tentang keluarga. Dan Gereja Betel Indonesia memberikan tema untuk hari Minggu ini adalah aktivasi pemimpin muda bagi Kristus. Mari kita akan baca bersama-sama firman Tuhan. Saya berharap setiap jemaat bersama-sama membaca dengan suara yang dapat didengar oleh telinga kita. Judul perikopnya adalah panggilan untuk ikut menderita. Sebab itu hai anak-anakku, jadilah kuat oleh kasih karunia dalam Kristus Yesus. Apa yang telah engkau dengar daripadaku di depan banyak saksi, percayakanlah itu kepada orang-orang yang dapat dipercayai, yang juga cakap mengajar orang lain. Ikutlah menderita sebagai seorang prajurit yang baik dari Kristus Yesus. Seorang prajurit yang sedang berjuang tidak memusingkan dirinya dengan soal-soal penghidupannya, supaya dengan demikian ia berkenan kepada komandannya. Seorang olahragawan hanya dapat memperoleh mahkota sebagai juara apabila ia bertanding menurut peraturan-peraturan olahraga. Seorang petani yang bekerja keras haruslah yang pertama menikmati hasil usahanya. Dalam pembacaan dalam 2 Timotius 2 ayat 1 sampai dengan 6 ini adalah sebuah pesan dari Rasul Paulus kepada anak rohaninya yang bernama Timotius. Kita tahu kehidupan Timotius di masa mudanya Tuhan sudah panggil oleh karena didikan daripada neneknya dan ibunya yang mengajarkan nilai-nilai kebenaran dalam kehidupan Timotius, yang memperlengkapi Timotius untuk masuk terlibat dalam pelayanan pekerjaan Tuhan. Ditambah lagi ada bapak rohani yang mendukung, yang mensupport, sehingga Timotius dapat mengembangkan karunia yang Tuhan sudah berikan dan memenuhi panggilan Tuhan yang luar biasa atas kehidupannya. Nah, kalau kita lihat kegerakan-kegerakan besar di dunia ini, seringkali dimulai dari orang-orang muda yang diberikan kesempatan untuk mengembangkan karunia, mengembangkan apa yang merupakan potensi dalam kehidupannya, sehingga dia dapat mengerjakan tugas pekerjaan pelayanannya dengan lebih baik lagi. Saya mendengar atau melihat akan firman Tuhan di dalam 2 Tawarik pasal yang ke-33 sampai dengan pasal yang ke-34. Berdasarkan sejarah daripada raja-raja Israel, semenjak Raja Manasye menjadi raja bagi orang Yahudi, orang bangsa Israel, dia berumur sekitar 12 tahun. Jadi dalam usia yang sangat muda Raja Manasye menjadi seorang raja. Kemudian berlanjut kepada anaknya yang bernama Raja Amon. Dia memerintah bangsa Israel dalam usia yang sangat muda juga, yaitu berumur 22 tahun. Dan di bawahnya, setelah Manasye, kemudian Amon, ada Raja Yosia. Jadi kalau mau dibilang bahwa Manasye ini adalah kakek daripada Yosia, demikian juga Amon adalah ayah daripada Raja Yosia. Dan Raja Yosia menjadi Raja Israel
pada usia 8 tahun. Tapi jangan kita berpikir bahwa di usia yang muda ini dia tidak bisa melakukan tugas pekerjaan untuk menjadi seorang raja. Karena sejarah di dalam firman Tuhan, dalam Alkitab jelas mengatakan bahwa Raja Yosia memerintah bangsa Israel dengan hidup dalam takut akan Tuhan, dan Tuhan mengokohkan pemerintahannya. Di usia yang 8 tahun setelah dia menjadi seorang raja, 8 tahun kemudian atau sekitar berumur 16 tahun, maka Raja Yosia, firman Tuhan katakan, mencari wajah Tuhan sama seperti leluhurnya, yaitu Daud. Dan di umur yang ke-20 atau 12 tahun setelah dia memerintah sebagai seorang raja, dia mulai mentahirkan Yehuda dan Yerusalem. Dia merobohkan tiang-tiang berhala, tempat-tempat pengorbanan berhala yang dilakukan oleh bangsa Israel yang merupakan kekejian di mata Tuhan, dihancurkan oleh Raja Yosia. Jadi di sini kita lihat bahwa kegerakan rohani yang besar terjadi di generasi masa lalu, dan saya percaya ini juga akan terjadi di masa sekarang, di mana Tuhan memakai orang-orang muda untuk menjadi pemimpin-pemimpin yang luar biasa di akhir zaman ini. Dan melalui mobilisasi, yaitu tema yang diberikan, aktivasi atau mobilisasi atau pengerahan bagi pemimpin muda bagi Kristus, ini sedang terjadi, dan Tuhan sedang mengumpulkan pemimpin-pemimpin muda yang mau hidup di dalam takut akan Tuhan. Dan kalau kita lihat, Paulus pun memahami hal tersebut. Oleh sebab itu dia memuridkan dan memberikan kesempatan kepada Timotius untuk mengembangkan kepemimpinannya. Tentunya dengan didikan, pengawasan daripada Rasul Paulus sendiri. Oleh sebab itu kita akan melihat bagaimana sebuah generasi itu bisa dibangkitkan melalui prinsip dan nilai yang diajarkan Rasul Paulus kepada Timotius. Mari kita akan lihat yang pertama adalah generasi dalam kasih karunia. Generasi dalam kasih karunia. Mari kita akan baca ayatnya, yaitu di dalam ayat yang pertama. Dalam 2 Timotius 2 ayat yang pertama. Sebab itu, hai anakku, jadilah kuat oleh kasih karunia dalam Kristus Yesus. Rasul Paulus mengingatkan kepada Timotius, memberikan sebuah perintah, bukan sebuah pilihan. Dan mengatakan kepada Timotius, Timotius, jadilah engkau kuat. Tentunya yang dimaksudkan oleh Rasul Paulus ini bukan bicara kekuatan secara fisik, tapi kekuatan yang di sini adalah kekuatan secara rohani. Dan kekuatan rohani ini diberikan oleh Tuhan melalui kasih karunia di dalam Kristus Yesus. Kita tahu kasih karunia itu sendiri adalah sebuah pemberian hadiah daripada Tuhan, bukan karena usaha kita. Bukan karena hasil usaha bayaran atau gaji sebagai upah atas hal yang kita sudah buat. Tetapi kasih karunia itu adalah sebuah pemberian yang gratis yang Tuhan berikan, sebuah kemampuan ilahi yang tidak bisa kita lakukan secara manusiawi. Oleh sebab itu, Paulus katakan, Timotius, engkau jadilah kuat. Karena sebagai seorang muda, tentunya masih ada kadang-kadang sikap labil dalam diri Timotius. Dan juga kita tahu banyak anak-anak muda juga di dalam kepemimpinannya cepat emosi, terbawa dengan perasaan gitu ya. Dan banyak hal-hal sehingga keputusan-keputusan yang diambil di dalam kemudaannya seringkali kurang memenuhi hikmat. Jadi pada waktu Paulus mengatakan engkau kuat, maka dengan kekuatan yang merupakan kasih karunia Tuhan yang diberikan kepada Timotius, akan membuat Timotius tidak akan gampang menyerah, tidak akan
mengatakan bahwa wah, saya sudah tidak sanggup. Karena di zaman sekarang ini sebagai anak-anak muda, saya percaya pada saat kita diberikan kesempatan oleh Tuhan untuk menerima tongkat kepemimpinan, maka yang diperlukan adalah kekuatan yang dari dalam ini, kekuatan yang ilahi, yang merupakan kasih karunia yang Tuhan berikan bagi setiap pemimpin-pemimpin muda. Sebab itu kita lihat bahwa salah satu ciri daripada orang muda adalah kekuatan. Tapi kekuatan ini adalah kekuatan secara rohani. Karena kekristenan ini bukan bicara soal apa yang dari luar yang mempengaruhi, tetapi yang dari dalam ini harus mempengaruhi yang di luar. Nah, Paulus juga memerintahkan untuk menjadi kuat. Nah, Daud menggambarkan tentang kekuatan itu seperti laksana burung Raja Wali yang terbang tinggi mengatasi badai, ya. Mazmur 103 ayat yang kelima, firman Tuhan katakan, Tuhan akan menjadikan masa mudamu menjadi baru seperti pada burung Raja Wali. Dan firman Tuhan juga dalam Yesaya pasal yang ke-40 berkata bahwa orang-orang muda menjadi lelah, teruna-teruna menjadi tersandung, tetapi orang yang menanti-nantikan Tuhan akan mendapatkan kekuatan yang baru. Dia akan seumpama burung Raja Wali yang terbang tinggi. Jadi untuk memperoleh kekuatan secara rohani, maka kita harus membiasakan diri atau memiliki gaya hidup yang mau menanti-nantikan Tuhan. Karena waktu kita menanti-nantikan Tuhan, kita menunggu arahan, tuntunan daripada Tuhan, maka segala keputusan yang kita ambil, kita yakin Tuhan beserta atas kehidupan kita. Dan Tuhan yang menuntun, memberikan jalan kepada setiap kita itu jalan-jalan kemenangan. Dan jika Tuhan berada di pihak kita, dan kita sedang melakukan kehendak Tuhan, maka kita tidak perlu takut, karena Tuhan yang menjamin segala sesuatunya akan berjalan dengan baik. Haleluya. Jadi di sini kita jelas kita harus memiliki kekuatan rohani, dan generasi ini, generasi yang perlu untuk dibangkitkan di akhir zaman ini adalah generasi dalam kasih karunia. Nah, yang kedua adalah generasi yang memuridkan. Mari kita baca di dalam ayat yang kedua. Firman Tuhan berkata, apa yang telah engkau dengar daripadaku di depan banyak saksi, percayakanlah itu kepada orang-orang yang dapat dipercayai, yang juga cakap mengajar orang lain. Pemimpin muda dapat dilatih dalam pengembangan kepemimpinannya dengan memberi kesempatan mereka dimuridkan. Bahkan setelah dimuridkan, mereka juga diberi kesempatan untuk memuridkan. Jadi ada mentoring, ada fathering di situ. Ya, setelah itu mereka akan juga melakukan pementoran, pemuritan kepada yang di bawah. Yang menarik di sini di dalam ayat yang kedua dikatakan bahwa Paulus memuridkan Timotius. Karena Paulus berkata, apa yang telah engkau dengar daripadaku di depan banyak saksi, maka engkau harus mengerjakan hal itu. Demikian kata-kata Paulus kepada Timotius. Jadi Paulus memuridkan Timotius. Kemudian Paulus juga mengatakan kepada Timotius untuk melatih orang-orang yang dapat dipercayai dan cakap mengajar. Ya, setelah Timotius memberikan juga pengajaran, memuridkan orang-orang yang di bawahnya, itu orang-orang yang dapat dipercayai dan orang yang cakap mengajar, supaya orang-orang yang sudah diajar oleh Timotius, mereka juga akan melatih dan memuridkan orang-orang yang lainnya lagi. Jadi ini ada sebuah mata rantai yang tidak akan pernah putus, yang memungkinkan tongkat estafet kepemimpinan itu dapat berjalan turun terus, ya, meneruskan tongkat estafet, ya, supaya dapat berjalan dengan baik.
Jadi ada 4 generasi di sini. Paulus kepada Timotius, Timotius kepada orang yang dapat dipercayai yang cakap mengajar, dan setelah itu orang ini juga akan melatih orang itu untuk dapat dipercayai dan juga cakap mengajar. Inilah sebuah mata rantai yang luar biasa. Pemuritan adalah sesuatu hal yang penting. Karena Tuhan Yesus sebelum dia naik ke surga, Tuhan Yesus berkata, "Pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku." Jadi biarlah ini juga menjadi gairah dari setiap pemimpin-pemimpin muda untuk mau dimuridkan, dibapai. Kemudian mereka juga harus belajar memuridkan. Bukan perkara mudanya, tapi biarlah di masa muda mereka juga, mereka siap untuk memuridkan. Karena pemuritan ini juga bicara soal membagikan kehidupan, bicara soal keteladanan, bicara sesuatu hal yang merupakan nilai-nilai yang sudah dilakukan dalam kehidupannya sebagai anak-anak Tuhan untuk juga dibagikan kepada generasi-generasi sesudahnya. Puji Tuhan. Nah, yang ketiga, generasi yang melayani. Mari kita baca ayatnya di dalam ayat 4 sampai dengan ayat yang ke-6. Firman Tuhan berkata, "Seorang prajurit yang sedang berjuang tidak memusingkan dirinya dengan soal-soal penghidupannya, supaya dengan demikian ia berkenan kepada komandannya. Seorang olahragawan hanya dapat memperoleh mahkota sebagai juara apabila ia bertanding menurut peraturan-peraturan olahraga. Seorang petani yang bekerja keras haruslah yang pertama menikmati hasil usahanya." Kita lihat dalam poin yang ketiga ini mengenai generasi yang melayani. Paulus memberikan contoh kepada Timotius untuk melayani melalui sebuah kehidupan atau profesi. Yang pertama adalah sebagai seorang prajurit. Yang kedua adalah sebagai olahragawan. Dan yang ketiga adalah sebagai petani. Kenapa Paulus harus menjelaskan akan 3 profesi ini di dalam melayani pekerjaan Tuhan? Karena tidak ada satu profesi yang bisa menjawab sebuah panggilan di dalam melayani Tuhan. Sebuah pengabdian yang sungguh-sungguh di dalam pelayanan pekerjaan Tuhan. Sehingga Paulus harus menjelaskan tentang 3 profesi yang mewakili akan tipe pelayanan generasi yang akan melayani pekerjaan Tuhan di hari-hari terakhir ini. Yang pertama adalah seorang prajurit. Prajurit ini menggambarkan tentang kesiapan menerima perintah dari komandannya. Berarti di dalam ayat ini dikatakan bahwa seorang prajurit itu tidak memusingkan dirinya dengan soal-soal penghidupannya, supaya dengan demikian ia berkenan kepada komandannya. Sebagai seorang prajurit Kristus, kita tahu bahwa panglima tertinggi kita adalah Yesus Kristus Tuhan. Berarti segala hal yang merupakan keputusan daripada komandan atau daripada panglima harus dilaksanakan oleh seorang prajurit. Di dalam kemiliteran kita mengerti bahwa jika komandan sudah memberikan perintah, tidak ada pertanyaan. Yang ada hanyalah melaksanakan tugas. Mereka akan berkata, "Siap dan," gitu ya. Berarti siap melakukan tugas yang diperintahkan. Tidak bertanya dan langsung mengerjakan. Dalam sekuler atau dalam kemiliteran sudah jelas. Mereka punya dedikasi yang kuat di dalam kemiliteran, dalam ketundukan kepada pemimpin atau otoritas. Demikian juga seharusnya kita sebagai tentara-tentara Kristus. Kita harus menyadari apa yang merupakan perintah daripada Tuhan yang tidak dapat kita pertanyakan. Contohnya adalah perintah untuk mengasihi dan mengampuni. Karena kalau kita bicara soal mengampuni, mungkin masih banyak orang-orang Kristen sendiri yang mengatakan apakah harus seperti itu di dalam mengampuni.
karena orang itu sudah berbuat jahat, sudah sangat menyakiti hati saya. Tapi Tuhan memberikan perintah, jika kamu tidak mengampuni, maka dosamu juga tidak akan diampuni. Nah, ada banyak perintah-perintah yang Yesus perintahkan kepada jemaat Tuhan, kepada murid-muridnya, juga kepada setiap kita sebagai orang percaya, yang tidak bisa kita abaikan atau kita bilang, wah kita tawar, kita bernego dengan perintah-perintah itu. Kalau Tuhan memberikan pilihan, kita bisa memilih. Tetapi kalau sebuah perintah itu tidak bisa dipilih. Prajurit menyadari hal itu. Saya percaya di akhir zaman ini, sebagai generasi yang akan melayani Tuhan, harus menyadari bahwa dirinya adalah seorang prajurit, memiliki sikap seorang prajurit yang akan berkata siap untuk segala sesuatu yang Tuhan perintahkan untuk kita kerjakan. Bagian kita adalah melakukan apa yang Tuhan perintahkan untuk kita kerjakan. Biarlah ada bagian Tuhan yang akan membuat kita diperlengkapi, yang akan membuat kita dimampukan, yang akan membuat kita mengerjakan tugas pelayanan ini dengan lebih baik lagi dan lebih sempurna, ya. Nah, yang kedua adalah sikap olahragawan, ya. Nah, olahragawan ini menekankan tentang pelayanan yang sesuai dengan aturan atau regulasi yang ada. Coba bayangkan kalau seorang atlet memiliki aturannya sendiri, sedangkan aturan yang sudah ditetapkan dalam sebuah perlombaan sudah dibuatkan, tetapi dengan kemauannya sendiri dia membuat sebuah aturannya sendiri untuk menjadi juara. Maka saya percaya orang ini, olahragawan ini atau atlet ini akan didiskualifikasi. Demikian juga sebenarnya Tuhan itu juga memiliki sebuah aturan yang sangat jelas. Waktu Tuhan memberikan perintah, misalnya jangan membunuh, jangan berzinah, jangan melakukan hal-hal yang jahat di mata Tuhan, maka waktu kita melanggar akan aturan, perintah, peraturan yang Tuhan tetapkan untuk kita lakukan, dan kita melanggarnya, maka kita akan menanggung akibat dari semua hal yang kita langgar itu. Jadi olahragawan ini menyadari ada sebuah aturan regulasi yang jelas. Bahkan kalau kita misalnya pergi ke istana presiden, kita pikir kita adalah seorang pengusaha yang sukses. Jadi waktu kita pergi ke istana presiden, kita berpakaian asal, celana pendek, terus sendal jepit misalnya, ketemu dengan Bapak Presiden. Wah, saya yakin sebelum masuk gerbang istana, kita tentunya tidak akan bisa masuk ke gerbang istana, bertemu dengan Presiden. Karena semuanya ada sebuah protokoler yang harus dijalankan untuk bertemu dengan pemimpin negara. Demikian juga kalau kita mau ketemu dengan raja, di atas segala raja ada protokoler yang harus kita taati untuk kita memiliki hubungan yang semakin dekat. Ada sebuah aturan-aturan. Semakin kita mau mendekat kepada Tuhan, ada tingkatan-tingkatan, level-level rohani, level-level kekudusan mungkin yang akan membuat setiap kita memiliki sebuah kapasitas yang cukup untuk masuk dalam dimensi-dimensi yang lebih dalam lagi di dalam pekerjaan atau pelayanan Tuhan. Jadi olahragawan sangat mengerti tentang arti sebuah kedisiplinan. Seorang olahragawan atlet tahu betul aturan regulasi untuk sebuah perlombaan di mana dia akan berlomba dengan sebuah tujuan untuk mendapatkan hadiah. Demikian juga prinsip yang sama saya berharap berlaku bagi setiap pemimpin-pemimpin muda Kristus di dalam melayani Tuhan, mengerti akan aturan-aturan main dari Tuhan sendiri, sehingga kita memenuhi syarat untuk memenangkan perlombaan yang diwajibkan bagi setiap kita. Tentunya bicara soal iman tentunya. Oke ya. Oke, saya tidak perpanjang. Yang ketiga adalah sikap seorang petani. Petani ini memberi pelajaran
tentang kesabaran menantikan hasil dari apa yang telah dikerjakan. Seorang petani, dia akan rajin, dia akan sabar menunggu waktu panen itu terjadi. Selama waktu-waktu dia menanam, dia menabur, kemudian dia harus membersihkan, kemudian dia harus rajin menyirami, memberikan pupuk, sampai kepada masa dia menerima panen itu. Dia sabar melakukannya karena dia menantikan sebuah hasil. Karena saya yakin seorang petani tidak akan cuma sekedar menabur dan tidak akan pernah mengharapkan hasilnya. Setiap orang yang mau menabur, dia pasti akan mengharapkan sebuah hasil yang baik. Dan untuk itu dia membutuhkan sebuah sikap yang disebut dengan kesabaran, dan dengan setia melakukan apa yang harus dilakukan untuk pada akhirnya dia akan mendapatkan hasil dari yang dikerjakannya ini. Alkitab katakan di dalam firman Tuhan ini bahwa seorang petani ini juga bekerja keras, karena itulah dialah yang pertama menikmati hasil dari usahanya. Saya percaya apa yang kita kerjakan, kalau kita kerjakan dengan setia, melayani pekerjaan Tuhan, jadi generasi yang melayani pekerjaan Tuhan, melayani akan apapun yang Tuhan tetapkan untuk kita dipanggil, maka kita akan menerima upah dari apa yang sudah kita tabur. Kita akan menuai hasil yang ajaib. Jadi dari 3 hal ini, Tuhan ingin generasi ini dibangkitkan, yaitu generasi di dalam kasih karunia. Kemudian yang kedua adalah generasi yang memuridkan, dan yang ketiga adalah generasi yang melayani. 3 prinsip ini yang akan membuat pemimpin-pemimpin muda gereja akan ambil bagian di dalam pekerjaan Tuhan untuk memberkati kota dan memberkati bangsa. Puji Tuhan, mari kita siapkan hati, kita akan menyembah Tuhan, dan kita akan berdoa untuk sebuah generasi yang Tuhan bangkitkan. Karena dunia sedang menunggu sebuah generasi yang akan menyatakan kebenaran Kristus bagi dunia. Haleluya, kita sudah mendengar akan firman Tuhan. Mari kita memeteraikan firman Tuhan dengan doa. Saya percaya Roh Kudus ada bersama-sama dengan kita saat ini, dan Roh Kudus akan menjamah dan melawat seluruh kehidupan kita. Bapa, terima kasih buat kebenaran firman yang kami dengar pada hari ini, bahwa Engkau sedang melakukan aktivasi, mobilisasi untuk sebuah pemimpin muda yang bergerak bagi Kristus. Kami percaya Tuhan sedang membangkitkan sebuah generasi yang hidup di dalam kasih karunia, sebuah generasi yang memuridkan bahkan bangsa-bangsa, dan membuat sebuah generasi yang Tuhan sedang bangkitkan untuk melayani pekerjaan Tuhan dengan sebuah pengabdian, dengan sebuah dedikasi, dengan sebuah kelaparan dan kehausan untuk senantiasa hidup menyenangkan hati Tuhan. Kami berdoa Tuhan sedang bangkitkan generasi ini, dan biarlah mereka boleh menjadi saksi Kristus, boleh menjadi terang dan garam di tengah dunia yang gelap, dan biarlah mereka hidup di dalam kebenaran dan menyatakan kebenaran, sekalipun mereka harus mengalami banyak masalah dan tantangan. Sebab kami percaya akan firman Tuhan, bahwa kebenaran itu akan mengangkat derajat bangsa melalui pemimpin muda ini yang menyatakan Kristus yang hidup di dalam mereka. Maka kami percaya bangsa ini akan mengalami pemulihan dan lawatan Tuhan yang luar biasa. Buat mereka memiliki fokus hidup, tujuan hidup yang sungguh-sungguh jelas. Mereka persembahkan untuk Tuhan. Mereka menjadi radikal bagi kerajaan Tuhan untuk menuntaskan agenda yang Tuhan sudah tetapkan, yaitu agenda kerajaan atas bangsa ini. Terima kasih ya Tuhan. Dan kami percaya kami semua membutuhkan akan kasih-Mu yang tanpa batas, yang tidak pernah berubah ini. Kami persembahkan hidup kami sebagai persembahan di hadapan Tuhan. Pakai kami. Ini segenap hati kami, segenap jiwa kami. Kami persembahkan untuk menyenangkan hati Tuhan saja. Haleluya. Bangkitkan. Bangkitkan generasi ini.
persembahanku, korban yang harum yang menyenangkanmu. Segenap hatiku, segenap jiwaku, kan ku sembah Kau Yesus Tuhan. Kan ku sembah Kau Yesus Tuhan. Tak berubah selamanya cinta kasihku padamu. Ku mau hidup selamanya untuk senangkan hatimu. Tak berubah selamanya cinta kasihku padamu. Ku mau hidup selamanya untuk senangkan hatimu, Tuhan. Amin, Yesus. Haleluya. Terima kasih. Hidupku sekarang ku persembahkan di hadapan-Mu, oh Yesus Tuhan. Terimalah Tuhan, terimalah sekarang persembahanku, korban yang harum yang menyenangkanmu. Segenap hatiku, segenap jiwaku, kan ku sembah Kau Yesus Tuhan. Tak berubah selamanya cinta kasih-Mu padamu. Ku mau hidup selamanya untuk senangkan hati-Mu. Tak berubah selamanya cinta kasih-Ku padamu. Ku mau hidup selamanya untuk senangkan hati-Mu, Tuhan. Ya Tuhan, kami persembahkan Tuhan. Kami mau hidup menyenangkan-Mu. Terimalah penyembahan kami. Haleluya, Yesus. Berubah selamanya cinta kasih-Mu padamu. Ku mau hidup selamanya untuk senangkan hati-Mu. Tak berubah selamanya cinta kasih-Ku padamu. Ku mau hidup selamanya untuk senangkan hati-Mu, Tuhan. Senangkan hati-Mu, Tuhan. Senangkan hati-Mu, Tuhan. Terima kasih Tuhan. Inilah doa penyembahan kami kepadamu Tuhan. Kami percaya segala hal yang kami persembahkan melalui hidup kami ini, kiranya Tuhan yang memberkati dan Tuhan yang disenangkan melalui penyembahan kami. Terima kasih Bapa, di penghujung daripada ibadah ini kami terus berdoa Tuhan bagi bangsa kami, negeri kami yang kami kasihi, Indonesia. Tuhan melawat bangsa ini jika saat ini terus mengalami COVID-19 ini. Kami percaya Tuhan, Tuhan sedang membuat sebuah perubahan di dalam bangsa ini, sehingga kami mulai sebuah kehidupan di mana kami akan melakukan semuanya berdasarkan protokol kesehatan yang sudah ditetapkan. Kami berdoa biarlah virus ini dapat cepat berlalu Tuhan. Kami juga berdoa supaya ancaman resesi yang terjadi atas bangsa ini, kami berdoa, kami memiliki kuasa untuk menahan semua kekuatan musuh, sehingga tidak ada satupun kekuatan daripada iblis yang coba untuk menghancurkan, mengacaukan bangsa kami. Kami yang sudah diberikan kuasa dan otoritas dari Tuhan sendiri, kami menahan dan kami menolak semua intervensi pekerjaan
iblis atas bangsa dan negeri kami. Kami berdoa bagi pemerintah bangsa kami, mulai presiden, wakil presiden, staf menteri, dan semua jajaran pemerintahan dari tingkat pusat sampai dengan tingkat daerah. Tuhan memberkati, Tuhan memberikan hikmat, Tuhan memberikan takut akan Tuhan, sehingga segala keputusan yang mereka ambil semuanya berdasarkan untuk kesejahteraan rakyat saja. Kami bersyukur kami ada di dalam bangsa ini. Kami tahu bukan perkara yang kebetulan. Tuhan sudah menetapkan kami ada di bangsa ini. Buat kami tetap setia mendoakan bangsa dan negeri kami. Dan kami rindukan lawatan terus terjadi atas Indonesia yang kami kasihi. Sehingga setiap lutut bertelut, setiap lidah mengaku bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami juga berdoa bagi seluruh jemaat Tuhan, yang sedang beribadah dimanapun mereka, yang sudah offline, bahkan yang masih online. Tuhan memberkati, Tuhan jauhkan dari semua hal yang jahat. Tuhan lindungi akan gerejamu supaya mereka terus dapat beribadah dengan hati yang sungguh-sungguh, sehingga kami terus boleh mengalami pekerjaan daripada Roh Kudus di dalam kehidupan kami sebagai jemaat Tuhan. Terima kasih Bapa, kami berdoa bagi seluruh jemaat-Mu yang juga sedang bekerja. Tuhan memberkati mereka, Tuhan memberikan kesehatan, kekuatan, hikmat di dalam melakukan pekerjaan. Kami juga berdoa bagi jemaat yang kuliah, sekolah. Tuhan memberikan kepintaran, kecerdasan, sehingga mereka boleh menjalankan tugas-tugas mereka sebagai mahasiswa, sebagai murid Tuhan dengan baik Tuhan. Mereka mendapatkan nilai-nilai yang terbaik. Kami percaya masa depan mereka ada di dalam tangan Tuhan. Bahwa Tuhan tidak pernah merancangkan rancangan kecelakaan, tapi Tuhan merancangkan rancangan damai sejahtera yang memberikan kepada kami hari depan yang penuh dengan harapan. Terima kasih Bapa. Semua hal yang baik, kami tahu semuanya ada dalam kendali Tuhan. Setiap jemaat Tuhan ada dalam perlindungan Tuhan yang ajaib. Oleh sebab itu, kami mau mengangkat tangan kami, dan kami mau terima berkat yang ajaib, berkat yang dahsyat, berkat yang supranatural yang kami terima daripada Tuhan. Kami terima berkat daripada Bapa Sorgawi, kasih setia rahmat daripada Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan yang manis dengan Roh Kudus akan menyertai seluruh umat Tuhan, jemaat Tuhan. Dan kami percaya jika Tuhan ada bersama dengan kami akan melakukan perkara-perkara yang besar. Tuhan akan membawa kami dari satu kemuliaan kepada kemuliaan yang semakin besar. Dan kami akan mengalami pertolongan Tuhan yang ajaib, mujizat yang nyata terus terjadi dalam kehidupan kami. Sehingga kami juga akan tetap hidup di dalam kebenaran. Kami tetap taat setia hidup di dalam kekudusan. Dan sampai Tuhan Yesus Kristus datang kedua kali menjemput kami, kami tetap hidup bersama-sama dengan Tuhan. Kami akan diangkat di awan-awan bersama dengan Tuhan, dan akan tinggal bersama-sama Tuhan untuk selama-lamanya. Mari jemaat Tuhan yang percaya dan menerima anugerah dan berkat Tuhan boleh bersama-sama katakan amin. Puji Tuhan.